90.1 Fas FM untuk Anda keluarga Fas ya. Reni sampai jam 12 nanti, tapi kita di jam 10 akan ada dialog nih bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. Seperti yang sudah diinfo di awal, bahwasanya hari ini kita akan membahas terkait dengan sensus ekonomi 2026. Anda sudah didatangi oleh petugas BPS belum nih? Kalau belum dan masih bingung ya apa yang harus disiapkan datanya, boleh nanti langsung gabung di sini, bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 0815 78709640. Nanti kita akan bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Magelang, Bapak Kus Haryono, SST MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Alhamdulillah, mungkin lebih dekat lagi sama mic nih Pak, biar kita dengar suara merdunya Bapak nih. Oke deh, kabar baik ya hari ini ya Pak ya? Oke, baik, kabar baik. Dan pastinya juga untuk Anda keluarga Fas yang ingin bergabung, seperti biasa Anda bisa memanfaatkan kebersamaan yang kita punya melalui 314330 dan juga via WhatsApp nih di WhatsApp kami, telepon begitu ya, dan sosial media kami yang bisa Anda mention di @fasfm Magelang. Pak, kalau kita boleh tahu, sensus ekonomi 2026 ini sebenarnya bertujuan untuk apa sih Pak? Iya, oke Mbak Reni, kita menyapa dulu ke ini dulu ya, ke pemirsa atau ke audiens dulu di Radio Fas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa namanya kalau keluarga Fas? Keluarga Fas. Jadi keluarga Fas. Selamat pagi, dan ini sebuah kesempatan luar biasa Mbak Reni bisa hadir di acaranya Fas FM gitu ya. Terkait dengan sensus ekonomi. Jadi secara umum bahwa kegiatan dari sensus ekonomi adalah ingin istilahnya memotret kondisi perekonomian di kita di wilayah Indonesia maupun di provinsi dan di kabupaten tentunya. Bagaimana potret ekonomi kita dalam 10 tahun terakhir ini ya. Terus kemudian juga bagaimana kita menyajikan data dasar. Jadi seluruh kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari keluarga, dari kegiatan usaha maupun perusahaan gitu. Bagaimana data itu nanti bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Terus kemudian juga kita ingin mendapatkan tentunya populasi usaha berdasarkan sektornya masing-masing gitu, dari pertanian, dari mungkin sektor perdagangan, perhotelan dan lain-lain, industri gitu segala macam. Secara singkat mungkin seperti itu ya. Jadi memotret dan juga memetakan begitu ya Pak? Juga nanti bisa tahu juga skala usahanya, struktur usahanya seperti apa gitu. Berarti memang penting sekali untuk kedepannya. Ya sangat penting ya. Jadi kegiatan kan pemerintah butuh informasi, butuh data yang istilahnya nanti timbal balik itu dari data-data yang dikumpulkan. Tentunya kan pemerintah ingin membuat sebuah program kebijakan dari berbagai sisi, dari berbagai sektor ya. Baik di level keluarga, di level mungkin usaha-usaha UMKM, mungkin dari kegiatan usaha yang berskala menengah maupun besar. Pemerintah itu sudah punya rancangan program. Nah ini karena ini cakupannya nasional, itu kan berarti bisa menggambarkan potret ekonomi secara utuh, apalagi di era yang sekarang kondisi geopolitik global yang luar biasa kan. Dikatakan bahwa ekonomi merosot gitu ya Mbak ya, bahwa ekonomi kita sekarang ini kita ingin memastikan persepsi atau pandangan masyarakat mengenai kondisi ekonomi kita dengan melalui sensus ekonomi ini. Realnya seperti apa sih, sektor mana yang sebenarnya malah bertumbuh gitu ya, bisa dijadikan dikatakan kan tidak semua sektor juga terdampak dari perang Rusia Ukraina, dari sholat Hormuz dan lain-lain. Bisa jadi ada sektor-sektor tertentu malah akan bertumbuh. Bisa jadi memang ada sektor mana, kegiatan apa sih yang terdampak dari yang mungkin mengalami penurunan kegiatan ekonomi gitu ya, seperti itu. Jadi kita ingin mendapatkan gambaran utuh kondisi ekonomi kita. Nah itu nanti juga bisa memberikan gambaran potensi ekonomi bagi masyarakat. Oh ternyata di sektor ini ternyata bagus nih pertumbuhannya, berarti kita akan ikut bergabung di kegiatan itu. Oh yang ini mungkin di era-era sekarang mungkin agak turun, berarti kita mungkin tidak ngambil investasi di sektor itu dulu misalnya, atau mungkin pemerintah punya
gimana agar bisa bertumbuh seperti yang lain, pemerintah punya kebijakan apa, itu kan dasarnya dari pendataan yang kita lakukan nantinya. Oke, baik. Jadi memang ini dilakukan atas dasar itu dan nantinya berkembang untuk bisa dijadikan program pemerintah ke depannya. Kalau tadi Bapak bilang kan nggak semua bidang atau nggak semua lini terkena efek dari perang tadi, begitu ya Bapak ya. Kalau kita berkaca lagi, kita juga kemarin sempat punya ada momen yang bikin banyak pengusaha atau usaha di Indonesia agak turun, pandemi COVID. Itu juga berdampak, Pak? Iya, berdampak. Tapi jangan lupa juga bahwa di era COVID itu juga banyak usaha-usaha yang mendapatkan keuntungan dari bukan dalam arti bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, tetapi dengan adanya fenomena COVID itu beberapa sektor atau beberapa kegiatan usaha itu malah dia mendapatkan istilahnya privilege dari adanya COVID kemarin kan. Tumbuh gitu, kan? Ya, Pak? Malah bagus gitu tumbuhnya kan gitu ada. Mungkin sektor itu pembuatan masker gitu kan. Itu di luar dugaan ya, Pak ya. Kan? Siapa tahu dulu masker kan pakai cuman orang beli cuman beberapa orang, tapi begitu ada COVID maka jadi tumbuh ya kan. Itu jadi banyak hal sih sebenarnya dari ya Allah kan bilang bahwa di dalam setiap kesulitan bersama dengan kemudahan itu ternyata real di sana gitu. Yes, benar banget. Jadi ada sesuatu hal yang baik juga dari situ ya, Pak ya. Oke deh. Jadi memang apa jawaban yang dari masyarakat berikan ini sangat mempengaruhi nanti data yang ada. Iya, ya pasti Mbak. Jadi kalau kita berikan informasi yang sebenarnya, yang jujur, yang real, yang terjadi saat ini, otomatis pemerintah, dunia usaha juga akan mendapatkan manfaatnya. Kalau pemerintah bisa mendapatkan informasi yang benar di sekarang ini, otomatis semua kebijakan, keputusan, pengambilan keputusan maupun program-program yang nanti akan dilaksanakan dalam 10 tahun ke depan kan didasarkan dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, itu tentu akan lebih tepat sasaran, Mbak. Jadi program itu kan tidak melulu bantuan ya, Mbak. Bantuan itu tidak berupa yang cash, tetapi kan berbagai program kegiatan yang stimulan dari pemerintah untuk bagaimana ekonomi itu bergerak kan banyak. Jadi itu berdasarkan dari informasi, dan harapannya ya memang masyarakat berikan informasi yang sebenarnya karena kebijakan pemerintah itu macam-macam, Mbak, gitu. Dari UMKM-nya ada, dari kondisi sosial ekonomi keluarga nanti juga ada, dari sektor pertanian juga kita kebetulan kita masukkan juga di dalam kegiatan sensus ekonomi karena kita ingin memotret bagaimana ekonomi keluarga itu berasal dari sektor mana sih untuk dia penghidupan sehari-hari, misalnya dari pertanian, dari kegiatan usaha, terus kemudian kita juga ada ekonomi digital, Mbak. Jadi kita juga ini kan fenomena yang luar biasa. Gen Z, gen milenial, bahkan mungkin tidak hanya itulah, hampir semua masyarakat memanfaatkan sarana digital untuk mereka bisa beraktivitas secara ekonomi kan. Dan ini juga kita bukan berarti kok pemerintah kepo banget sih kita usaha gitu sendiri begini nanti kayak dengan pajak, enggak. Jadi kita hanya ingin melihat potret ekonomi kita sesungguhnya seperti apa sih. Di sektor realnya mungkin kita turun, tetapi kita coba bandingkan apakah di sektor yang tidak kasat mata tadi itu bertumbuh enggak gitu. Kalau ternyata emang dampaknya adalah di sektor real, mungkin kita kemarin dengar mal-mal banyak yang tutup. Mungkin ada fenomena rohalus rohana rombongan hanya lus-lus, rombongan hanya nanya-nanya gitu ya. Rojali. Rombongan jarang beli. Nah, itu kita pengen melihat fenomena itu bener nggak bahwa di sektor real dia turun, tetapi itu pengaruh nggak nanti di sektor yang non real tadi. Begitu dia sudah lihat-lihat, dia belinya ternyata di online biasanya gitu, kan? Gitu ya, Pak ya. Habis lulus dengan barang yang sama dia beli di online. Nah, itu kita pengen melihat semua potensi ekonomi yang terjadi saat ini. Baik. Jadi ini memang cakupan lapangan usaha nanti akan disensus itu termasuk juga pedagang online shop nih, Pak. Konten kreator itu juga dapat nggak nih, Pak? Kan ada afiliator, ada konten kreator, mungkin ada gamer ada yang itu bikin program gitu, Mbak, yang source program itu kan. Yang itu juga nanti kan akan didata. Jadi semua kegiatan yang dia menghasilkan secara ekonomi dia menanggung risiko segala macam, itu dia dianggap sebagai berusaha gitu. Nanti akan kita kumpulkan informasinya.
Baik, gitu. baik. Jadi tenang saja keluarga FAS ini adalah bentuk dari tanggung jawab pemerintah gitu ya kalau menurut saya, karena ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depan terkait dengan program-program pemerintah tadi. Menarik tadi Bapak bilang bantuan bukan hanya berupa dengan rupiah saja begitu ya, tapi termasuk juga hasil evaluasi dari pemerintah tadi untuk membuka atau memberikan solusi kepada masyarakat, ini juga merupakan bantuan ya Pak? Iya, regulasi dan segala macam. Mungkin kita pernah ada KUR gitu ya. Kan nggak mungkin pemerintah tahu-tahu mengeluarkan kredit usaha rakyat tanpa ada dasar, ya kan? Anggarannya kan terbatas. Jadi dengan pemerintah punya data, sekian juta atau sekian triliun yang harus digelontorkan untuk membantu KUR. Kemudian ada mungkin pemerintah membentuk lembaga-lembaga baru, mungkin ada PNM misalnya. Ternyata pemberdayaan nasional madani misalnya, itu kan juga membantu ibu-ibu yang berusaha di rumah-rumah. Itu kan semuanya berdasarkan kebijakan itu tentu harus berbasiskan kepada data. Sasarannya harus ada datanya dulu kan, Mbak. Gitu. Jadi banyak ya misalnya subsidi BBM. Kan pemerintah juga melihat berapa dana yang harus disiapkan untuk subsidi BBM yang berdasarkan dari data masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor yang memang layak untuk dibantu. Gas 3 kg misalnya, itu juga nggak mungkin pemerintah tahu beli gas untuk masyarakat tapi nggak ada data. Harus ada pijakan data, walaupun ya mungkin dalam pelaksanaan ada yang kurang tepat, tetapi akan lebih baik dengan data daripada tidak sama sekali, kita nggak punya pijakan sama sekali gitu. Benar, baik. Jadi kita sebagai masyarakat, warga negara Indonesia harus mendukung juga nih ya. Ini langsung aja keluarga FAS boleh tanya sama Pak Kus, kapan lagi bisa ketemu sama Bapak Kepala ini ya? Nggak usah janjian di kantor ya Pak, susah juga kan nanti nanya-nanya mau ketemu sama Bapak, ada urusan apa ya gitu. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami, boleh dibacakan ya Pak? Baik, ini ada Pak Tito yang ada di Magelang. Bedanya sensus ekonomi sama sensus pertanian apa sih Pak? Itu pertanyaan pertama. Kemudian sensus ekonomi yang ditanyakan apa saja? Kebetulan saya belum didatangi oleh petugas, tapi beberapa teman saya sudah. Pertanyaannya banyak sekali katanya begitu. Baik, monggo satu persatu dijawab nih Pak Gus ya. Jadi gini Mbak, BPS kebetulan adalah lembaga negara gitu ya, yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan sensus maupun survei. Jadi lembaga yang mengurusi statistik ya. Jadi Badan Pusat Statistik. Jadi di BPS itu ada 3 sensus besar. Sensus itu menyeluruh ya. Jadi kita ada sensus penduduk, ada sensus pertanian, dan ada sensus ekonomi. Jadi kalau sensus penduduk jelas yang didata adalah masalah kondisi penduduk ya, demografi kependudukan. Kemudian itu kita laksanakan di tahun yang berakhiran dengan angka 0. Jadi terakhir kemarin kita melaksanakan di 2020. Nanti sesuai dengan undang-undang ini Mbak, sesuai dengan undang-undang kita akan melaksanakan sensus penduduk lagi nanti di tahun 2030. Terus kemudian sensus pertanian itu memang sensus yang kita laksanakan untuk melihat geliat kegiatan di sektor pertanian. Jadi rinci detail kegiatan masyarakat di ada 7 subsektor di pertanian gitu ya. Ada pertanian tanaman pangan, ada perkebunan, ada peternakan, ada kehutanan, ada perikanan, ada jasa pertanian. Itu kita tanyakan detail kegiatan mereka dari sisi biaya produksi dan lain-lain, terus panen dan lain-lain kita tanyakan di sensus pertanian itu di tahun yang berakhiran dengan angka 3. Jadi terakhir kemarin kita 2023. Berarti insya Allah nanti akan kita laksanakan lagi di 2033. Ya, kemudian sensus ekonomi sesuai dengan amanat undang-undang ini kita laksanakan juga 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran dengan angka 6. Jadi kemarin kita terakhir di 2016, ini sekarang kita laksanakan di 2026. Nah bedanya apa dari setiap sensus itu? Kalau sensus ekonomi kita ingin melihat potret ekonomi ya. Jadi struktur ekonomi di dalam kegiatan usaha atau di perusahaan itu seperti apa, gitu. Pengelola biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya produksi gitu ya, biaya operasionalnya, terus kemudian dari hasil nilai produksi itu setelah dipasarkan berapa, dan kita kayak ngitung neracanya gitu Mbak. Itu neracanya, terus kemudian di dalam sensus ekonomi ini juga
karena kita ingin melihat potensi ekonomi kita itu tidak melulu hanya di kegiatan ekonomi, tapi ini kita masukkan di sektor pertanian, tetapi hanya kita tidak sedetail pada saat kita sensus pertanian kemarin. Hanya apakah Bapak berusaha di sektor pertanian, terus kemudian berapa pengeluaran untuk usaha, kemudian berapa hasil dari kegiatan sektor pertanian itu, misalnya dari 7 subsektor tadi. Terus kegiatan usaha pasti, baik yang usaha yang ada di keluarga, baik yang online maupun yang dia punya, mungkin bikin pisang goreng, mungkin bikin anyaman, bikin apa, terus mungkin ada warung di rumah. Nah, itu kita data di keluarga. Terus kemudian ada juga yang BKU, jadi kayak bangunan usahanya ada gitu, dia punya toko sendiri gitu lah, itu nanti kita tanya di masing-masing kegiatan usahanya itu. Terus juga ada yang kegiatan usaha besar, usaha yang skalanya besar itu juga kita data. Terus terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya banyak memang. Jadi ini kita lihat kalau di kegiatan usaha itu ada nama perusahaan, terus kemudian alamatnya, terus kemudian ada nomor induk berusaha kalau ada, NIB kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Terus kemudian status badan usahanya, apakah perorangan, apakah CV, ataukah PT gitu kan. Terus kemudian kegiatan utamanya yang dilakukan di dalam kegiatan usaha itu apa, sektornya apa. Nanti kita akan melihat, kan kita sekarang ada nama istilah KBLI ya Mbak, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu. Kita ingin melihat sektor-sektor itu berdasarkan KBLI-nya. Terus kemudian produk utamanya tentu, produk utama di dalam kegiatan usaha itu apa. Terus kemudian jaringan usaha gitu. Terus kemudian terkait dengan karakteristik usaha, kita ada menanyakan juga jumlah tenaga kerja. Ya, banyak nih Mbak kalau di banyak sekali ya. Jadi tadi satu pertanyaan sebenarnya ya Pak. Jadi satu pertanyaan jawabannya kita durasi dialog nih. Banyak, jadi memang banyak, tetapi kan tidak semua itu mungkin ada di dalam satu responden itu. Semua pertanyaan itu ada di situ. Bisa jadi ada yang nggak ada, ya udah lewat, harus selesai gitu kan. Terus ini kan ada penggunaan internet, ada aktivitas lingkungan, ada kegiatan ekonomi kreatif, macam-macam. Terus nilai pengeluaran perusahaan, pendapatan, dan juga mungkin nilai aset-aset perusahaan. Terus data sosial ekonomi keluarga juga, kalau yang dia pendataan di keluarga gitu, kita menanyakan kondisi sosial ekonomi keluarga juga. Tapi kalau di perusahaan enggak gitu. Agak berbeda gitu ya? Antara yang kita ke kegiatan usaha dengan yang di keluarga. Baik gitu. Pak Tito, nanti ditunggu aja petugas BPS-nya di rumah nanyanya apa gitu ya. Terus satu lagi apa tadi? Tadi ya itu tadi pertanyaan dan berkaitan dengan jawaban yang diberikan memang harus jujur begitu ya Pak ya. Ketika ada 3 pertanyaan ya Pak. 2 tadi Pak, jadi masuk di situ. Ada satu lagi pertanyaan, tapi nanti kita akan bahas setelah break nih Pak. Kasih jeda dulu ya. Ini juga ada kekhawatiran terkait dengan modus penipuan seperti apa. Nanti bisa dijelaskan sama Pak Kus ya. Siap. Kita break dulu keluarga Fas. Setelah ini Anda bisa kembali lagi bergabung bersama kami dalam dialog dengan BPS Kabupaten Magelang. 90.1 Fas FM. Untuk Anda keluarga Fas, Reni masih sampai jam 10 bersama dengan Bapak Kus Haryono, SST MSI selaku Kepala BPS Kabupaten Magelang. Dan kita masih membahas terkait dengan sensus ekonomi 2026. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kus bahwa memang sensus ekonomi ini dilakukan untuk memetakan dan juga memotret nih bagaimana pertumbuhan dan juga perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, terlebih pasca pandemi COVID-19 salah satunya, dan juga kemarin ya mungkin Anda sempat juga melihat beberapa berita ya terkait dengan perang yang ada di jauh sana gitu, nggak usah deket-deket ke sini ya Pak ya. Udah bikin gerah aja gitu ya. Itu nanti kalau jawaban yang Anda berikan jujur, alhamdulillah berarti itu bentuk dukungan kita sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab ya atas apa nanti yang dilakukan dan juga dievaluasi pemerintah untuk mendapatkan satu kebijakan tentunya ya Bapak ya. Baik, Anda juga yang ingin bergabung bertanya langsung 081578709640. Kita langsung bahas pertanyaan aja nih Pak, biar waktunya satset gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Reni dan juga Bapak Kus Haryono. Maaf, sensus ekonomi itu apa yang perlu dipersiapkan? Ini tadi sudah dibahas ya Bapak. Apabila didatangi oleh petugas, dan petugas apakah memang dilengkapi oleh ID card dan seragam begitu?
ya Bapak tahu lah ya, beberapa belakangan ini takutnya salah persepsi karena sekarang banyak modus penipuan. Terima kasih Pak Arifin di Magelang nih. Monggo Pak Agus bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Arifin, luar biasa ini pertanyaan. Jadi terkait dengan atribut-atribut petugas sensus ekonomi itu memang kita ya dari BPS itu semua petugas itu kita rekrut harus terdaftar di dalam. Jadi prosedur perekrutan kita itu sampai mereka nanti bertugas di lapangan itu semuanya sudah ada standarnya, Mbak. Jadi mereka harus terdaftar dulu di aplikasi kita sebagai calon petugas gitu. Jadi tidak bisa asal-asalan kita nunjuk orang jadi petugas, nggak bisa. Jadi mereka harus terdaftar di dalam aplikasi kita, kemudian kita berikan kita tes dulu, Mbak, kompetensinya, terus kemudian cara dia berkomunikasi dan lain-lain, terus kemudian kita lakukan pelatihan, Mbak. Terus kemudian pendataan lapangan itu prosedurnya juga mereka harus lapor dulu ke kepala desa, terus kemudian lapor ke RT gitu. Kalau kan ini wilayah tugasnya mereka RT ya. Jadi mereka harus lapor ke Pak RT, nanti Pak RT bisa menyampaikan ke warga kalau ada petugas sensus yang akan datang. Terus kemudian petugas itu dibekali dengan atribut-atribut sensus ekonomi secara resmi, ada surat tugas ya. Jadi yang pasti mereka harus punya surat tugas, harus bawa surat tugasnya. Jadi nanti kalau didatangin petugasnya lupa bawa surat tugas atau surat tugasnya belum ditandatanganin, boleh ditolak ya. Ditolak dalam artian Mbak nanti datang lagi kalau sudah bawa surat tugas. Setelah nanti kita harapkan setiap datang ya harus bawa surat tugas gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, ada yang enggak. Kalau ada yang bertanya kita sudah siapkan. Terus kemudian juga dibekali dengan name tag. Jadi di dalam name tag-nya itu ada barcode-nya juga. Jadi mungkin masyarakat nanti bisa, kalau nggak percaya itu di dalam barcode-nya sudah ada informasi siapa nama petugas dan lain-lain, itu sudah ada di situ. Terus kemudian kita juga petugas kita bekali dengan rompi, Mbak. Jadi ada rompi, ada tulisannya sensus ekonomi tahun 2026 gitu. Jadi kalau ada ada orang yang datang tanpa atribut macam-macam itu ya ditolak saja. Kalau nggak ada atribut sensus ekonomi berarti itu bukan petugas sensus ekonomi. Ya takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, informasi sudah kita berikan ternyata bukan petugas sensus ekonomi. Karena kalau petugas sensus ekonomi ini sudah kita bekali dengan SOP ya, bahwa kerahasiaan data harus terjamin. Jadi mereka tidak boleh setelah pendataan nanti terus ngomong sama istrinya, rumah kayak tak data info gini-gini kan, takutnya nanti nyebar kan. Nyebar terus habis pendataan di rumah tangga di keluarga A nanti pindah ke keluarga B, Bu tadi di sana gini-gini, nggak boleh. Jadi itu SOP kita seperti itu. Nanti kalau kita ketemukan seperti itu pasti ada teguran dari kita. Jadi kerahasiaan datanya dijamin, dan ini semata-mata pengumpulan datanya benar-benar untuk untuk pemerintah di dalam memetakan kondisi ekonomi Indonesia kita. Dan yang sering disebutkan masyarakat kan terkait dengan pajak ya, sama sekali kita bukan kantor pajak sih ya, kita kita Badan Pusat Statistik beda urusannya dengan kantor pajak. Karena kalau kantor pajak kan punya mekanisme tersendiri di dalam mereka mendapatkan informasi wajib pajak, itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Ini benar-benar ini memotret kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan di seluruh kegiatan usaha, kegiatan di berbagai sektor gitu. Baik. Jadi tidak perlu takut dan khawatir keluarga FAS bahwa BPS ini nanti akan hanya mendata detail usaha. Ini adalah terkait juga dengan bagaimana karakteristik usaha yang ada di Indonesia, begitu ya, data sosial termasuk data sosial keluarga begitu. Jadi ketika nanti ada petugas bertanya tadi ya, mungkin punya lahan pertanian berapa hektar gitu ya Pak ya, terus rumahnya itu sudah atas nama sendiri atau apa, itu nanti pertanyaan itu akan muncul Kak? Ada. Jadi nanti kita tanya tempat tinggalnya itu apakah bebas sewa ataukah dia rumah sendiri atau rumah dinas misalnya segala macam, itu ada pertanyaan itu. Terus untuk lahan kita juga ada pertanyaan, ada berapa bidang sih sebenarnya yang mereka miliki gitu. Nah, kenapa masyarakat perlu jujur? Karena kan kita nggak tahu dari data yang kita kumpulkan nanti kan itu dipakai oleh berbagai kementerian, Mbak. Jadi data ini tidak hanya milik BPS nantinya, data itu akan dipakai oleh berbagai
kementerian dengan berbagai program yang mereka laksanakan mungkin di sektor pertanian mereka punya program apa, di sektor-sektor yang lain ada program apa, itu bisa mengacu dari data yang nanti kita dapatkan dari sensus ekonomi, karena ini kan biayanya cukup besar sehingga sayang kalau data ini nanti tidak bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kan. Iya benar gitu. sekali, jadi kita manfaatkan apa yang ada, kemudahan ini keluarga FAS sangat membantu sekali begitu ya, termasuk aset-aset lain, kendaraan dan lain-lain ini Pak. Iya, kadang-kadang kan kalau kita tanya aset itu ada yang jawab, Bu, itu punya motor punya siapa? Itu milik Allah gitu kan. Saya hanya hanya pakai aja. Terus rumahnya punya sendiri atau punya saya, Bu? Itu juga punya Allah, Mbak. Kita hanya dititipin gitu kan. Ada yang mungkin ada yang gitu kan. Mobil itu titipan Allah ya gitu kan. Jadi harapannya sih masyarakat bisa menyampaikan apa adanya. Jangan ditutup-tutupin karena kita ingin mencatat yang sebenarnya. Jadi pemerintah juga pengen tahu dong kondisi ekonomi masyarakat itu apakah sedang baik-baik saja atau memang sedang mengalami guncangan gitu kan, dengan dolar yang naik, dengan harga BBM kemarin Pertamax naik segala macam. Bagaimana sih kondisi ekonomi dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah itu dampaknya kepada masyarakat seperti apa kan? Kalau ternyata kepemilikan mobil masyarakat juga masih cukup tinggi gitu kan, itu kan juga nanti di dalam sektor ekonomi kita, di dalam produk domestik regional bruto juga akan terbaca itu Mbak. Jadi pertumbuhan di sektor transportasi, pertumbuhan di sektor industri itu kan nanti tercatat di dalam pertumbuhan ekonomi kita juga. Nilai tambah dari beberapa sektor itu seperti apa gitu kan, itu nanti juga akan tergambarkan di dalam pertumbuhan ekonomi kita gitu kan. Jadi harus jujur sih. Harus jujur. Ya memang semuanya titipan Allah. Benar, gitu kan? Itu benar Pak. Tapi yang pasti rahasia Anda itu akan dijamin undang-undang ya Pak ya? Iya, jaminannya undang-undang. Nanti kalau kita nggak merasakan, kita yang nanti akan kena undang-undang itu. Ada jadi BPS-nya yang kena gitu, ada sanksi. Baik, jadi untuk Anda keluarga FAS kita dukung. Kalau misalnya Anda belum didatangin petugas, tenang aja, karena ini masih lanjut ya Pak. Sampai kapan nih Pak? Agustus, sampai 31 Agustus, dan memang petugas kita itu bertugasnya kan alokasinya kita per RT gitu Mbak. Jadi ada setiap petugas itu sudah ada alokasinya, mungkin ada yang 8 RT, ada yang 7 RT, ada yang 10 RT lah. Mungkin belum didatangin karena sedang bertugas di RT yang sebelah, mungkin RT sebelah belum didatengin gitu. Jadi bersabar saja. Yang apa tadi yang perlu disiapkan ya terima dengan baik petugas kita. Ya syukur-syukur disuguhi gitu ya. Nah, terus kemudian siapkan KK, KTP karena kita ingin konfirmasi aja sih. Sebenarnya kan di dalam pendataan kita itu sudah ada informasi KK-nya sudah ada, nomor KK-nya, NIK-nya sudah ada, namanya ada lah. Kita hanya pengen konfirmasi apakah sudah sesuai itu nama-nama yang kan kita sudah punya peredis ya, database-nya sudah ada, itu udah given lah, nanti kita akan konfirmasi dengan kakak yang dimiliki oleh keluarga itu, hanya nyocokin saja sih udah cocok belum nih. Kalau ada yang nggak cocok baru kita nanti kayak ngupdate data di kakak itu di dalam SE itu, kita juga sekaligus ngupdate data keluarga gitu kan. Jadi kalau yang belum didatangin ya siap-siap itu, terus terima kehadiran petugas ya, kemudian berikan jawaban yang sebenarnya gitu. Karena kerahasiaan datanya dijamin. Baik. Jadi tenang saja keluarga FAS, ini kalau misalnya dan hak kita untuk bertanya. Tadi Pak Agus sudah bilang surat tugasnya mana, kita boleh bertanya itu gitu ya Pak ya. Ya nanti kalau petugas juga nanya, Bu, Mbak kalau emas kok ditanya, kenapa motor kok ditanya, ya itu tadi bahwa kita ingin melihat kekuatan ekonomi kita itu loh, masing-masing keluarga gitu ya, apakah sudah berdaya atau belum. Tidak untuk kok pemerintah kok pengen tahu mas-masnya bareng, enggak. Jadi hanya pengen lihat apakah keluarga itu sudah istilahnya berdaya, apakah keluarga itu sudah mampu, sudah. Jadi pemerintah bisa memikirkan yang lain untuk pemberdayaan ekonomi di keluarga itu. Misalnya dia punya usaha ekonomi apa, pemerintah kan akan berpikir gimana caranya agar ini ekonominya meningkat, diberdayakan dari sisi mana gitu. Gitu. Sekaligus juga bisa melihat dan memetakan status ekonomi dari masyarakat itu ya Pak ya. Yang kemarin mungkin di beberapa tahun belakangan menerima bantuan dari pemerintah, ketika ada sensus ekonomi 2026 ini akan ada data, perbaruan data meningkat atau memang masih stagnan gitu aja Pak. Terus gini Mbak, jadi satu lagi mungkin betapa data itu sangat berdampak dan bermakna bagi masyarakat. Kemarin kita baru saja dari
sekolah rakyat, ya, SRMA di mana? Tegalrejo itu. Kemarin MPLS ya Mbak. Jadi kita open house dan MPLS, kita menyaksikan banyak adik-adik kita yang kemarin ya ada 2 rombel ya. Ada sekitar 60 anak yang diterima di tahun ini untuk sekolah di sekolah rakyat. Itu adalah dasarnya juga dari data Mbak. Jadi betapa data itu ada banyak kisah di balik data itu, ada banyak harapan di balik data-data yang kita kumpulkan. Kemarin prosesnya setelah kita verifikasi ke lapangan dengan pendamping PKH segala macam, data-datanya dari data tunggal sosial ekonomi nasional netizen itu kita verifikasi ke masyarakat, benar-benar warga itu memang layak untuk diterima di sekolah rakyat, gitu kan. Lah itu hanya 60 Mbak, sementara yang berminat lebih dari 60 dengan kondisi sosial ekonomi yang mungkin hampir mirip. Nah nanti kan berarti itu bisa pemerintah, mungkin pemerintah daerah atau pemerintah atau institusi yang lain bisa memberikan bantuan bagi masyarakat atau anak didik kita yang belum bisa masuk ke sekolah rakyat tadi misalnya. Nah itu banyak cerita di balik data yang bikin kita kemarin terenyuh Mbak, ada adik kita yang mungkin sebelumnya nggak punya harapan untuk bisa melanjutkan sekolah karena kondisi sosial ekonomi keluarganya, atau mungkin anggota keluarganya banyak harus bergantian sekolahnya gitu. Mereka diberikan kesempatan untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Itu salah satu manfaat dari kenapa data itu menjadi sangat krusial untuk bisa kita kumpulkan dengan informasi yang valid, yang akurat dan selalu update itu Mbak. Baik, jadi untuk Anda keluarga FAS ya, jawab dengan jujur sebuah pertanyaan yang diajukan oleh petugas, tenang dan tidak perlu khawatir, rahasia data Anda pun akan dijamin undang-undang seperti Pak Kus tadi bilang ya. Karena ini sangat penting sekali untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi 10 tahun ke depan, tadi Bapak juga bilang, agar lebih tepat sasaran gitu ya Pak. Baik, karena ini waktu kita juga sudah mepet banget nih Pak. Sebagai closing statement mungkin sama pertanyaan ada terakhir nih Pak, singkat saja jawabannya. Bagaimana dengan UMKM yang baru memulai usaha ini Pak, terkait dengan kemarin pemutusan hubungan kerja, kemudian mencoba untuk bangkit melalui jualan, tapi sudah ada NIB, baru kecil-kecilan nih Pak. Gitu ya, mohon pencerahannya. Sekaligus closing statementnya bagus. Monggo Pak. Jadi karena semua kegiatan usaha itu kita data, baik yang sudah berdiri lama maupun baru. Tadi kan ada informasi tadi ya. Jadi tahun berapa nanti dia mulai beroperasi segala macam, nanti ada informasinya, terus NIB juga nanti kita tanyakan. Lah ini sebenarnya kita juga petugas itu selalu kita sampaikan kalau mendata itu ya menerima curhatan dari warga kita. Lah itu curhatan itulah yang akan kita tuangkan ke dalam kuesioner gitu ya. Di dalam kuesioner bagaimana cerita-cerita yang ada di masyarakat itu selama ini kan hanya persepsi, hanya pandangan mata. Bagaimana merubah pandangan mata itu menjadi data, yang data itu bisa diukur gitu untuk generasi-generasi mendatang. Itu jadi betapa pentingnya data itu adalah data itu bisa diolah, bisa diukur, bisa dievaluasi. Tapi kalau nggak ada data kan kita hanya berdasarkan pandangan mata, persepsi masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang bilang ekonomiku bagus kok, nggak ada masalah. Ada orang yang bilang saya terdampak dengan kegiatan, dengan kondisi yang saat ini. Tapi dengan data itu kita bisa lihat di mana sih sektor mana yang sekarang mengalami perlambatan, sektor mana yang sedang bertumbuh. Lah itu menjadi kita bisa ngindik potensi bagi teman-teman yang sedang berusaha kan, ternyata usaha di online ini sangat potensial, pesaingnya belum begitu banyak, aku tak kesana aja misalnya. Ternyata banyak peluang di sana yang kita tidak perlu keluar energi besar tetapi hasilnya sangat besar gitu kan. Katanya orang kan kalau kerja keras saja belum tentu orang kaya. Kalau kerja keras bikin orang kaya, mungkin tukang bangunan bisa kaya-kaya Mbak. Tetapi ternyata kerja cerdas, kerja itu lebih ini. Terus kemudian ya closing statementnya adalah sekali lagi kepada masyarakat, jangan ragu untuk menerima kehadiran teman-teman petugas kita. Mereka juga bagian dari kita gitu ya. Jadi terus kemudian kalau ada narasi-narasi negatif di media sosial itu tidak semuanya benar gitu. Kita juga mencoba melawannya dengan cara yang ini elegan, dengan kita membuat konten-konten yang
bernada positif. Jadi kita afirmasi positif, sudah banyak sekarang konten-konten itu. Jadi kita tidak mencoba untuk melawan mereka dengan berbalas kata gitu, tapi kita bikin konten-konten yang positif, yang menarik gitu, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi untuk menerima kehadiran, tidak takut, tidak khawatir gitu. Terus kemudian itu diterima kehadiran petugas kita, karena mereka juga bagian dari kita juga. Mereka ditugaskan oleh negara gitu, Mbak. Jadi jangan dianggap mereka ilegal atau wah ini kayak sales gini, enggak. Jadi mereka petugas resmi dari negara yang dibekali dengan berbagai atribut tadi, terus berikan jawaban yang benar ya. Dan kita juga sudah matematik petugas itu jalin komunikasi yang baik dengan warga. Jadi kalau datang jangan tahu-tahu nanya kakak, tahu-tahu nanya KTP, tahu-tahu nanya pendapatan, enggak. Jadi kita harus pendekatnya dari awal, kita ambil hatinya dulu ya, kita komunikasi dulu dengan baik, baru kita masuk ke pertanyaan gitu. Di pertanyaan pun ya kita mencoba untuk bertanya, tapi dengan tidak kesannya tidak mengintimidasi warga. Kita nggak boleh memaksa mereka, Pak saya kan tahu Bapak punya di sana, ini nggak bisa. Jadi sesuai pengakuan masyarakat saja, kita catat gitu ya, kita catat pengakuan seperti apa, itu yang kita catat di dalam kuesioner kita. Terus kemudian tentu kerahasiaan data sudah sangat kita jamin. Jadi tidak perlu ragu. Terus tidak ada kaitan dengan pajak, tidak ada kaitan dengan nanti kalau ini saya jadi pajaknya naik, enggak. Jadi beda urusan lah gitu. Baik, jadi untuk Anda keluarga FAS, pastikan kesiapan Anda untuk dokumen-dokumen disiapin, berarti begitu ya. Pertanyaan dijawab dengan jujur sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi ya keluarga FAS, mari catat ekonomi Indonesia, majukan ekonomi Kabupaten Magelang bersama BPS Kabupaten Magelang, begitu. Baik, terima kasih Pak Kus, selamat bertugas. Salam juga untuk rekan-rekan nih, semoga sehat dan nanti bisa sesuai target tanggal 31 Agustus sudah mendapatkan semua data dari masyarakat Kabupaten Magelang. Terima kasih Pak, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.